Halo teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita langsung ke materi. Let's go. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait dengan kondisi sosial budayanya. Nah, teman-teman, tahukah kalian kalau negara kita berada di kawasan Asia Tenggara bersama-sama dengan Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Meskipun berbeda negara, penduduknya memiliki kesamaan dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan budaya. Oleh karena itu, negara kita akhirnya menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Sebenarnya apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini berdiri tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Teman-teman, ketampakan sosial negara-negara di Asia Tenggara dipengaruhi oleh ketampakan alam tiap negaranya. Hal ini menyebabkan ketampakan sosial masyarakatnya sangat beragam. Keberagaman ini bisa dilihat dari banyaknya suku bangsa, tradisi, dan budaya tiap negara. Akan tetapi, perbedaan ini justru akan menjadi terciptanya hubungan yang harmonis di kawasan negara Asia Tenggara. Nah, teman-teman, ini dia tabel suku bangsa dari setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dari mulai negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, teman-teman, akibat persebaran penduduk yang tidak merata, terdapat wilayah yang penduduknya paling padat, yaitu Pulau Jawa. Dalam video dapat kalian lihat peta Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. Nah, teman-teman, akibat adanya ribuan pulau menyebabkan munculnya keberagaman sosial, misalnya dalam hal pekerjaan. Ada masyarakat yang bekerja sebagai pegawai, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran di kawasan Asia Tenggara. Nah, mereka ini adalah orang Melayu atau Indonesia. Jadi, mayoritas penduduk Filipina dan Indonesia adalah keturunan mereka. Selain dalam hal suku, dalam hal agama, penduduk di tiap negara juga berbeda. Untuk penduduk Thailand, Kamboja, dan Laos memeluk agama Buddha. Sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia, Malaysia, dan Brunei beragama Islam. Lalu, sebagian besar penduduk Filipina beragama Kristen. Nah, sedangkan untuk orang Cina yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai bentuk kepercayaan seperti Buddha, Taoisme, Konghucu, Kristen, pemuja leluhur, dan lain-lain. Selain keragaman agama, ada pula keragaman budaya. Keragaman budaya ini ada yang merupakan warisan dari leluhur dan ada pula budaya modern yang terjadi akibat adanya globalisasi. Ini adalah salah satu contoh keragaman budaya dari Indonesia yaitu seni wayang dan dari Myanmar ada Pue. Selanjutnya ada keragaman busana. Keragaman busana ini terjadi akibat adanya perbedaan selera masyarakat di negaranya. Adapun contoh dari keragaman busana di Vietnam ada Áo Dai, sedangkan di Indonesia ada batik. Yang selanjutnya, hubungan unsur geografis dengan penduduk negara anggota ASEAN. Nah, teman-teman, jadi unsur geografis suatu tempat itu mempengaruhi kehidupan penduduknya. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencaharian, kebiasaan,
adat istiadat, dan hasil budaya lainnya. Selanjutnya ada letak, luas, dan batas. Pertama adalah letak astronomi. Letak astronomi Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berikutnya yaitu letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, 2 Laut Cina Selatan di utara, 3 Samudra Pasifik di timur. Selanjutnya, luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah 4.511.167 km. Selanjutnya ada keadaan iklim. Keadaan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Nah teman-teman, iklim itu ada dua, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Nah teman-teman, jadi wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis adalah 1. Curah hujan yang tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat. 2. Suhu udara panas karena berada di dekat garis ekuator. Selanjutnya ada hutan atau flora dan fauna. Negara-negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Nah, hutan ini kemudian menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan juga bahan bangunan. Selanjutnya ada perairan. Semua negara anggota ASEAN memiliki laut. Nah, dari laut inilah dapat diperoleh manfaat sebagai berikut. Manfaat yang pertama, sebagai sumber pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya. Yang kedua, sebagai jalur transportasi air. Manfaat yang ketiga, sebagai objek wisata. Manfaat keempat, dari dasar laut sering ditemukan barang tambang, misalnya minyak dan gas bumi. Selanjutnya ada tambang. Setiap negara anggota ASEAN memiliki hasil tambang, misalnya sebagai berikut. Berikut hasil tambang negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Hasil barang tambangnya berupa minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Yang kedua ada Malaysia, menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Ketiga ada Filipina, menghasilkan tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, mangan. Selanjutnya, Singapura tidak memiliki hasil barang tambang. Kelima, ada Thailand, menghasilkan timah dan mangan. Selanjutnya, ada Brunei Darussalam, menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Lalu, ada Vietnam, menghasilkan batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Selanjutnya, ada Laos, menghasilkan timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Yang selanjutnya ada Myanmar, menghasilkan timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsen, emas, batu mulia, dan batu giok. Yang terakhir ada Kamboja, menghasilkan biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan alam negara-negara ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, teman-teman, Indonesia juga memiliki beberapa selat, laut, teluk, gunung, dan pegunungan. Nah, teman-teman, di Indonesia masih terdapat beberapa gunung yang masih aktif, misalnya Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Gamalama, dan Gunung Papandaya. Negara yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia dikenal dengan negara jiran. Ia merupakan negara yang paling dekat dari Indonesia.
Malaysia terdiri dari dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan Kalimantan. Iklim di negara Malaysia adalah tropik. Di bagian timur terdapat pegunungan yang merupakan puncak tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu. Yang selanjutnya ada negara Singapura. Luas negara Singapura hampir sama dengan kota Jakarta. Nah, teman-teman, Singapura ini tergabung dengan negara Malaysia di kota Johor dengan jembatan di Woodlands. Nah, teman-teman, Singapura memiliki beberapa pulau-pulau kecil seperti Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi yang berada di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 164 meter. Negara yang keempat ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dikenal dengan sebutan negara petrodolar. Nah, teman-teman, sebagian besar wilayah Brunei Darussalam terdiri atas dataran rendah yang pantainya berawak. Selain itu, daerah pedalamannya terdiri atas bukit-bukit. Wilayah paling tinggi di Brunei adalah Bukit Pagon. Nah, teman-teman, Brunei juga memiliki sungai-sungai besar, diantaranya Sungai Apol, Sungai Temburong, Sungai Belalang, Sungai Tutong, dan Sungai Demit. Dalam video terdapat gambar Sungai Temburong. Iklim di Brunei adalah tropik khatulistiwa yang lembab. Hujan turun setiap tahunnya. Daerah perbatasan sebelah barat dengan Sarawak terdapat Sungai Baram yang menjadi jalur lalu lintas perairan yang penting. Negara yang kelima ada Thailand. Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Nah, teman-teman, di sebelah timur laut terdapat pegunungan koral yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Selanjutnya, wilayah tengah negara didominasi lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Nah, berikutnya, daerah utara dan barat terdapat pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Doi Inthanon. Lanjut ke negara keenam yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, jumlah pulaunya kurang lebih 7.107 buah. Nah, pulau yang terbesar adalah Pulau Luzon di sebelah utara dan Mindanao di sebelah selatan. Di Filipina masih terdapat banyak gunung berapi yang aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon. Sedangkan untuk gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo. Selanjutnya, Filipina memiliki beberapa sungai utama, di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Abno yang terletak di Pulau Luzon. Dalam video terdapat gambar Sungai Cagaya. Selain itu, Filipina juga memiliki danau-danau antara lain Laguna de Bay dan Danau Tal di Pulau Luzon. Dalam video terdapat gambar Danau Laguna de Bay. Negara yang ketujuh ada Vietnam. Tampakan alamnya berupa bukit-bukit, gunung-gunung, hutan, dan dataran rendah. Selanjutnya, puncak tertinggi adalah Gunung Panzipang. Gunung ini berada di Provinsi Lao Cai. Negara ke-8 ada Kamboja. Salah satu ketampakan alam di Kamboja yang menarik berupa dataran lagustrin. Nah, dataran ini itu terbentuk akibat banjir yang terjadi di Tonle Sap. Puncak tertinggi adalah Gunung Nom Aural, setinggi 1.813 meter. Lanjut ke negara yang ke-9 ada Laos. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Pho Bia setinggi 2.817 meter. Selanjutnya, sungai besar yang mengalir di Laos adalah Sungai Mekong dan Sungai Ngum. Dalam video terdapat gambar Sungai Mekong. Nah, jadi teman-teman, Sungai Mekong itu dijadikan media komunikasi bagi penduduk Laos bagian utara dan selatan. Berikutnya, rangkaian pegunungan dari rantai 6 membentuk perbatasan dengan Vietnam.
Nah, teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita mengenai ASEAN. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan video lanjutan dari materi ASEAN kali ini di YouTube channel Alma Family. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama pada hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video. Bye-bye.